Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Zahro Alfenisi Damanik dengan NIM 2100890 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Daris Hadianto selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam menyusun artikel ilmiah ini. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Konsentrasi Belajar Anak. Adapun yang akan saya bahas kali ini mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keingintahuan penulis mengenai tingkat konsentrasi anak pada saat pembelajaran daring. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap konsentrasi belajar anak, faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi anak, dan cara meningkatkan konsentrasi anak dalam pembelajaran daring. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan menggunakan single case design dan instrumen wawancara dengan 4 partisipan. Kata kunci yang saya gunakan adalah pembelajaran daring, konsentrasi, dan belajar. Pandemi membawa suasana baru dalam dunia pendidikan. Salah satunya ialah pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau yang biasa disebut dengan e-learning adalah pembelajaran yang menghubungkan proses pendidikan dengan pemanfaatan teknologi. Ada beberapa keluhan mengenai proses pembelajaran daring, hingga dikatakan pembelajaran daring hanya mengejar nilai, bukan ilmu. Dampaknya yaitu pada konsentrasi belajar anak dalam menangkap dan memahami ilmu baru dalam pembelajaran. Kondisi pandemi saat ini membawa pengaruh terhadap konsentrasi anak dalam pembelajaran daring. Seperti yang diungkapkan oleh Aunur Rahman pada tahun 2014 bahwa konsentrasi anak memang susah untuk ditebak, terutama saat pembelajaran daring seperti saat ini, di mana guru hanya dapat melihat anak muridnya melalui layar saja atau visual. Berbeda halnya dengan proses pembelajaran tatap muka, sebab guru dapat secara langsung melihat kondisi anak saat belajar. Konsentrasi dalam belajar sangat penting, karena dapat mempengaruhi hasil belajar anak baik di sekolah maupun di rumah. Perlu kita ketahui bahwa aspek yang mendukung anak dalam belajar ialah konsentrasi. Jika anak tidak dapat berkonsentrasi pada saat pembelajaran, maka dampaknya akan merugikan bagi anak itu sendiri. Karena begitu pentingnya konsentrasi bagi anak, sehingga konsentrasi menjadi sebuah prasyarat untuk anak dalam memberikan hasil belajar yang maksimal agar dapat tercapai tujuan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Studi kasus adalah suatu proses dalam meneliti sebuah fenomena pada konteks kehidupan nyata dengan memberikan sumber bukti yang dapat bermanfaat. Menggunakan single case design, instrumen yang digunakan yaitu wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan judul kepada 4 partisipan. Di antaranya 3 murid tingkat sekolah dasar dan guru dari SDN Jember 4 Kota Bogor. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap konsentrasi belajar anak. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, bahwa pembelajaran daring sangat berpengaruh besar terhadap konsentrasi belajar anak. Berbagai kendala banyak dirasakan oleh anak pada saat pembelajaran daring. Tetapi tak hanya soal kendala jaringan, koneksi atau kuota saja, namun anak sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh gurunya pada saat pembelajaran daring. Hal tersebut membuat konsentrasi belajarnya menurun dan pada akhirnya anak pun akan lebih mementingkan bermain dibandingkan dengan mengikuti pembelajaran daring. Selaras dengan yang disampaikan oleh Sutrisno pada tahun 2021 bahwa
Pembelajaran daring menyebabkan motivasi belajar anak menurun, sehingga hasil belajar mengalami penurunan. Dalam mengatasi pemahaman anak, bahwa ada 4 prinsip dalam meningkatkan pemahaman siswa menurut Syadidah. Yang pertama yaitu perhatian, relevansi, percaya diri, dan kepuasan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi anak. Menurut Tony Ness, pada tahun 2007, konsentrasi belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi konsentrasi belajar ialah suara, pencahayaan, temperatur, dan desain belajar. Yang kedua, modalitas belajar. Yang ketiga, pergaulan, dan yang keempat, psikologi. Menurut Mastur dan Triyono, beliau memaparkan bahwa ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi konsentrasi belajar anak. Di antaranya, kurang berminat dalam mempelajari sesuatu, adanya rasa bosan atau kejenuhan, adanya gangguan kesehatan, gangguan keadaan yang kurang mendukung, dan pengusatan perhatian. Sedangkan menurut Olivia pada tahun 2010, gangguan konsentrasi seseorang dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kelelahan, mental, dan bosan atau hal lain yang sedang mengganggu pikiran anak. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar, yaitu keadaan lingkungan seperti keadaan ruangan, peralatan, dan suasana yang kondusif. Penyebab sulitnya konsentrasi belajar juga disebabkan oleh lemahnya minat dan motivasi anak. Berdasarkan teori menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi konsentrasi anak dalam belajar yaitu lingkungan yang terdiri dari suara, pencahayaan, temperatur, dan desain belajar. Modalitas belajar merupakan faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi anak dalam belajar. Maka di sini diperlukanlah kreativitas orang guru dalam mengembangkan strategi dan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi belajar anak sehingga hasil belajar anak akan meningkat. Selanjutnya yaitu faktor pergaulan dan psikologi anak akan mempengaruhi juga konsentrasi dalam belajarnya. Yang terakhir yaitu cara meningkatkan konsentrasi anak dalam pembelajaran daring. Berdasarkan hasil data dan teori yang diperoleh, bahwa cara meningkatkan konsentrasi anak dalam pembelajaran daring yaitu dengan memberikan dorongan dan motivasi, relaksasi, ice breaking, dan memberikan games di sela-sela pembelajaran, agar anak tidak merasa bosan dan membuat suasana belajar menyenangkan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh beberapa tokoh, bahwa ada berbagai cara dalam meningkatkan konsentrasi anak, di antaranya yaitu menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, memotivasi anak, relaksasi atensi, dan ice breaking. Pembelajaran daring berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi belajar anak, sehingga menyebabkan hasil belajar anak kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dialami oleh anak selama pembelajaran daring, seperti terkendala dalam koneksi jaringan, kuota yang tidak memadai, anak tidak dapat memahami materi pelajaran, dan anak pun merasa jenuh belajar di rumah karena banyak gangguan yang dialaminya. Tingkat konsentrasi anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti lingkungan, modalitas belajar, pergaulan, psikologi, gangguan kesehatan, kejenuhan, dan kurangnya minat belajar anak. Tingkat konsentrasi anak dapat ditingkatkan dengan cara memberikan dorongan dan motivasi, ice breaking, relaksasi, dan
memberikan games di sela-sela pembelajaran agar anak tidak merasa bosan dan membuat suasana belajar menyenangkan. Pembelajaran daring sangat berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi belajar anak karena hal tersebut mengakibatkan menurunnya motivasi anak untuk belajar sehingga anak mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Sekian pemaparan artikel ilmiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.